Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang berbahagia, waktu mengalir begitu cepat, menit demi menit yang tak terasa, jam demi jam yang seperti berkejaran, lalu bergantilah hari demi hari, hingga kini kita berada di hari Jumat. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang telah menganugerahkan semua nikmat iman, Islam, dan juga fisik yang sehat, yang dengannya kita mampu menghadiri sholat Jumat pada siang hari ini. Jamaah Jumat rahimahullah, Jumat adalah hari yang agung. Dalam terminologi hadis, Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Hari Jumat adalah hari terbaik, di mana pada hari itu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dimasukkan surga serta dikeluarkan darinya. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dalam riwayat yang lain kita mengetahui bahwa keistimewaan dari Jumat adalah karena banyaknya keutamaan pada hari ini. Di antaranya adalah waktu yang mustajabah. Di antaranya ketika khatib duduk di antara dua khutbah, diampuninya dosa dengan sholat Jumat, dan juga keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari ini. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumat, Allah lahu nuru ma bainal jum'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, memancarlah cahaya baginya antara dua Jumat.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ketika Al-Quran atau hadis menyebutkan hari, maka yang dimaksudkan adalah hari menurut perhitungan Qamariyah atau kalender Hijriah, yaitu dimulai matahari terbenam hingga matahari terbenam esok harinya, atau dari maghrib ke maghrib, bukan dari tengah malam seperti dalam kalender Masehi atau Miladiah. Maka membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat berarti waktunya terbentang antara maghrib pada Kamis malam Jumat hingga Jumat sore sesaat sebelum maghrib. Artinya bagi kita yang belum sempat membacanya, masih ada kesempatan untuk hari ini hingga sore nanti. Jamaah Jumat rahimahumullah, di dalam surat Al-Kahfi ini ada sebuah ayat yang menunjukkan perbekalan abadi menuju akhirat, sekaligus mengingatkan kita dari ketertipuan dunia. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita menatap dunia bersama dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Ayat 46 dari surat Al-Kahfi ini menunjukkan kepada kita, mengingatkan bahwa sesungguhnya harta dan anak adalah perhiasan dunia. Keduanya bukan segala-galanya. Namun betapa banyak orang yang tertipu oleh harta, merasa bahwa harta adalah hal yang paling berharga, yang mampu menjamin masa depan dan kemuliaan. Hingga banyak orang yang terjerumus dalam dosa karena memburu harta dengan cara yang salah, atau tertipu dengan harta yang telah diperolehnya, sehingga dia tidak lagi memedulikan Allah yang Maha memberi rezeki. Syukur tidak ada, justru kufur yang dipelihara. Maka Al-Quran pun menunjukkan kesudahan orang-orang seperti ini, yaitu seperti Qaun yang takabur dengan hartanya, kekayaannya yang sangat besar hingga kunci istananya tak mampu dipikul unta, justru membuat dia celaka. Qaun beserta hartanya akhirnya ditelan bumi. Barangkali dari sinilah orang-orang ketika menemukan harta dari dalam tanah menyebutnya sebagai harta karun. Demikian pula dengan anak. Mereka adalah perhiasan dunia seperti harta. Di satu sisi ia bisa berbuah surga jika dicari dengan cara yang halal, disyukuri, ditunaikan kewajiban zakat, dan dipakai perjuangan agama Allah. Anak merupakan potensi besar dari manusia untuk mendapatkan pahala, mulai dari pahala mendidik, memberi nafkah, hingga potensi amal jariah yang pahalanya akan terputus kematian kita.
ketika ia menjadi anak soleh dan mendoakan kita sebagai buah pendidikan Islami yang diterimanya. Namun di sisi lain, sebagai zina atau perhiasan, anak juga bisa mencelakakan. Itulah saat di mana anak hanya dibangga-banggakan sebagai penerus keturunan tanpa disertai pendidikan Islam. Tidak kemudian ia menjadi anak durhaka atau malah orang tua yang terseret ke dalam kecelakaan karena anaknya. Misalnya, jika demi anak kemudian orang tua menempuh jalan yang haram dalam memenuhi keinginannya, atau membanggakan anak laki-laki hingga seakan-akan menjadi harapan tertinggi dalam kehidupannya. Pada periode Makkiyah, ada seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayyid yang memusuhi Rasulullah. Ia menyebut Rasulullah sebagai Abtar, orang yang terputus, karena semua anak laki-laki Rasulullah wafat di saat kecil. Namun ternyata sampai hari ini nama Muhammad terus dimandangkan tanpa putus, meskipun semua putra beliau wafat di waktu kecil. Justru sebaliknya, Uqbah yang menjadi abtar atau terputus baik dari rahmat Allah maupun dari kenangan sejarah. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa anak takkan bermanfaat kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Yang mana yang fa'uman wa yabadu illa man aqallaha biqalbin salim, yaitu pihak harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Maka dengan demikian, harta dan anak pada awalnya adalah netral, bisa menjadi sarana ke surga, namun juga bisa menyeret ke neraka ketika kita tidak pandai mengelolanya. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian penggalan kedua ayat 46 dari surat Al-Kahfi berbunyi, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Kahfi ayat 46. Kemudian pertanyaannya, apa itu al-baqiyatus shalihah? Secara bahasa artinya adalah amal-amal yang kekal lagi baik, mengekalkan pelakunya berada dalam surga. Amal apa yang dimaksud? Utsman bin Affan dan sahabat lain yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihah adalah 5 kalimat zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada ilah kecuali Allah. Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Maka berzikir kepada Allah dengan berbanyak membaca 5 kalimat di atas merupakan amal yang akan mengekalkan pelakunya di dalam surga hingga pantas menjadi harapan. Jemaah yang berbahagia, Sa'id bin Jubair mengungkapkan penjelasan lain mengenai al-baqiyatus shalihah, bahwa al-baqiyatus shalihah itu
lima waktu. Maka mereka yang menjaga dan mendirikan sholat lima waktu dengan berjamaah niscaya menjadi amal yang akan mengekalkannya di dalam surga yang abadi. Ibnu Abbas juga menyampaikan bahwa al-baqiyah sholihah adalah ucapan yang baik, entah itu zikir maupun dakwah, entah itu mengajak kepada yang baik atau mencegah dari yang salah. Sedangkan pendapat yang lebih umum yang kemudian dipilih Ibnu Jarir adalah yang mengatakan bahwa al-baqiyah sholihah adalah amal soleh secara umum. Ia meliputi ibadah mahdhah seperti sholat lima waktu, bisa berbentuk amal lisan seperti zikir khususnya 5 kalimat di atas, bisa pula ucapan yang baik, dakwah dan segala amal yang bisa dikategorikan ibadah, baik ibadah khos maupun ibadah ammah. Kaum muslimin yang berbahagia, maka hendaklah kita seiring dengan nasihat para khotib pada setiap Jumat untuk meningkatkan takwa. Kita berupaya memperbanyak amal kesolehan. Kita berupaya meningkatkan keimanan, mempertebar keyakinan, menebar manfaat bagi sesama, berinvestasi sebanyak-banyaknya. Al-baqiyah sholihah. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, sedikit khutbah yang dapat kami sampaikan pada siang ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi anta arhamur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafadhal bi jalalika wa kamalika ala sayyidika ashrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi al-'aliyyil 'azim. Wa'alamu anna Allah amarakum bil 'adli wal 'adl, amarakum bis sholati was salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'anna al-bala wal wala wal bala wal fahsya wal munkar wal baghy wa sifat mukhalifah wasyada'i wal minan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min budal muslimin 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan
ويعلمكم الله عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم